Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari lahir ke-24 Kabupaten Tanggamus, sekaligus memperingati Hari HUT Provinsi Lampung ke-57. Dengan tema wujudkan Kabupaten Tanggamus maju dan keren, kegiatan rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang rapat gedung DPRD Tanggamus. Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam rapat paripurna istimewa untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-24 dan HUT Provinsi Lampung yang ke-57 di tahun 2021. Heri menjelaskan, tujuan dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk mengenang dan mensyukuri sekaligus untuk mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian serta dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanggamus yang maju dan keren. Yang terhormat dan membacakan surat masuk. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 2 tahun sidang 2021 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus ke-24 dan hari ulang tahun Provinsi Lampung ke-57 tahun 2021. Dengan ini saya buka dan menyatakan terbuka untuk umum. Saudari Bupati, Wakil Bupati, rapat paripurna istimewa yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya hingga sampai saat yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan serangkaian acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-24 dan hari ulang tahun Provinsi Lampung yang ke-57. Dengan tujuan untuk mengenang dan mensyukuri sekaligus mengevaluasi apa yang telah kita laksanakan sebagai pengabdian kita, serta dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanggamus yang maju dan keren. Dan semoga suasana yang kondusif saat ini dapat terus terjaga dan dapat kita pertahankan di masa-masa yang akan datang. Untuk itu marilah bersama-sama kita tingkatkan kebersamaan dan satukan langkah dalam rangka mewujudkan berbagai akselerasi pembangunan yang lebih baik bagi Kabupaten Tanggamus yang kita cintai, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus, bumi pegawai zaman. Hadirin rapat paripurna istimewa yang kami hormati, patutlah kita syukuri di usianya yang ke-24 ini Kabupaten Tanggamus telah banyak mengalami kemajuan serta telah berhasil mengukir prestasi dan penghargaan di berbagai bidang. Meskipun di satu sisi sejumlah keberhasilan dan prestasi mampu kita wujudkan, namun kita juga menyadari dan mengakui masih terdapatnya sejumlah kendala dalam proses pembangunan ini. Keberhasilan yang telah kita capai harus terus ditingkatkan karena masih banyak potensi yang harus kita gali dan kembangkan. Dan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut perlu ditempuh langkah-langkah strategis, yaitu dengan melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan. Untuk itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus berkomitmen mendukung kebijakan-kebijakan program pembangunan baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang. Pada hari ini kita juga memperingati hari ulang tahun Provinsi yang ke-57 dalam rangka mengenang dan menguatkan hubungan Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung. Mudah-mudahan sinergi dan kerjasama yang selama ini akan menjadikan Provinsi Lampung semakin berjaya. Saudari Bupati, Wakil Bupati, rapat paripurna istimewa yang terhormat, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah lebih dari 1 tahun belum menunjukkan pertanda kapan akan berakhir. Namun upaya-upaya
diketuai langsung oleh Saudari Bupati Tanggamus. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan vaksinasi kepada anggota DPRD, tenaga kesehatan, pelayan publik lainnya, dan nantinya juga akan diberikan kepada seluruh masyarakat sebagai upaya menekan wabah COVID-19. Mengingat kita belum dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir, maka kami pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Pencegahan COVID-19 tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, TNI, Polri, dan organisasi perangkat daerah saja, tetapi juga butuh dukungan dari semua elemen masyarakat, terutama dalam mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Saudari Bupati, rapat paripurna yang kami hormati. Pada kesempatan ini pula kami bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus terkait atas dedikasi dan kerja keras untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Kepada para tokoh penggagas pendiri Kabupaten Tanggamus, para mantan anggota DPRD, mantan pejabat sipil, TNI, Polri, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada kesempatan ini pula menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas semua gagasan, cita-cita sehingga terbentuknya Kabupaten Tanggamus, bumi begawi damai yang sama-sama kita cintai. Dalam rapat paripurna ini kita di situasi pandemi, kita mencoba untuk menerapkan protokol kesehatan, dan meskipun semua undangan bisa hadir, tapi kita bisa mengeliminasi penularan COVID-19. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk zona kuning. Dan dalam momen ulang tahun ini tadi sudah disampaikan oleh Bupati, kenapa diambil tema keren? Karena kita ingin semangat muda, bahwa dalam menghadapi pandemi ini semangat muda diperlukan dan tidak pantang menyerah dan inovatif serta kreatif dan tanggap dengan kemajuan teknologi yang ada untuk kemajuan kita ke depan. Untuk pembangunan sendiri Pak Ketua Dewan yang masih ada refocusing tahun 2020, ke 2021 gimana Pak? Untuk infrastruktur kita upayakan kemarin tidak ada refocusing, tetapi di bidang administrasi yang kita refocusing untuk menutupi pembangunan yang di 2020 sempat tertunda. Jadi insya Allah di 2021 ini untuk infrastruktur tetap bisa kita jalankan. Jadi Tanggamus tetap keren ya gitu ya? Tetap maju dan keren. Mohon doa untuk semuanya ya. Oke. Sementara, Bupati Tanggamus Dewi Handajani menyampaikan, dalam Dirgahayu Provinsi Lampung yang ke-57 ini, semoga Provinsi Lampung terus berkembang, maju, dan berjaya. Sinergi antara Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus telah cukup banyak dilaksanakan, dan telah banyak program-program pemerintah Provinsi Lampung yang bersentuhan langsung dengan Kabupaten Tanggamus. Dewi Handajani mengungkapkan bahwa 24 tahun adalah rentang perjalanan, waktu yang penuh dengan romantika dan dinamika sejarah. Dengan tema HUT Kabupaten Tanggamus, wujudkan Kabupaten Tanggamus yang maju dan keren, meski di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh wilayah di Indonesia termasuk Tanggamus. Maka perayaan dan peringatan Hari Jadi Tanggamus diadakan secara sederhana dengan tidak mengurangi rasa syukur atas karunia dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Dewi menambahkan, sejumlah prestasi dan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus, di antaranya kembali meraih predikat WTP dan BPKRI untuk yang kelima kali. Juga piagam penghargaan dari Kemendagri sebagai kabupaten yang menyelenggarakan Pilkakon serentak dengan jumlah pekon terbanyak, yakni 220 pekon yang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, penganugerahan Innovative Government Award IJE tahun 2020 kategori Kabupaten Sangat Inovatif dari Kemendagri dan sejumlah penghargaan lainnya dan pencapaian program 55 Aksi Bupati.
Untuk itu Bupati Tanggamus mengajak kepada seluruh masyarakat Tanggamus untuk menjadikan HUT Kabupaten Tanggamus sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri serta memantapkan kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Kepada semua pihak, Bupati Tanggamus juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus atas dorongan semangat koreksi dan kritik yang ditujukan kepada pihak eksekutif. Dalam mengemban amanah dan tanggung jawab yang diberikan, dirinya juga berharap semoga Kabupaten Tanggamus semakin maju dan keren. Di sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Tanggamus dan Hari Ulang Tahun ke-57 Provinsi Lampung dalam suasana penuh kebahagiaan, aman, damai, dan tentram. Mengawali sambutan kami atas nama pemerintah Kabupaten Tanggamus juga mengucapkan dirgahayu Provinsi Lampung yang ke-57, semoga Provinsi Lampung tetap berkembang, maju, dan berjaya. Sinergi antara Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus selalu kita laksanakan. Cukup banyak program-program pemerintah Provinsi Lampung yang bersentuhan langsung dengan Kabupaten Tanggamus. Telah banyak capaian kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Provinsi Lampung di Kabupaten Tanggamus. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung. Pimpinan dan anggota sidang paripurna yang terhormat serta para hadirin yang berbahagia, berkat rahmat Allah SWT 24 tahun yang lalu atau tepatnya tanggal 21 Maret 1997, Kabupaten Tanggamus secara resmi berdiri. Tidak terasa Kabupaten Tanggamus telah berusia dewasa 24 tahun. Adalah rentang berjalan waktu yang penuh dengan dinamika dan dinamika sejarah. Tema peringatan HUT Tanggamus kali ini adalah wujudkan Kabupaten Tanggamus maju dan keren. Di masa pandemi COVID-19 yang masih terus melanda seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanggamus, maka perayaan dan peringatan Hari Jadi Tanggamus kita adakan secara sederhana, namun tanpa mengurangi makna rasa syukur kita atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun Kabupaten Tanggamus dalam kurun 1 tahun terakhir masih dilanda pandemi COVID-19, namun kita berhasil meraih prestasi dan penghargaan yang diberikan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus. Di antaranya, kembali meraih predikat WTP dari BPK Republik Indonesia untuk yang ke-5 kalinya. Ini adalah keberhasilan kita bersama. Piagam penghargaan dari Kemendagri sebagai kabupaten yang menyelenggarakan Pilkapon serentak dengan jumlah pekon terbanyak yaitu 220 pekon yang dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Penganugerahan Inovatif Government Award atau IGA tahun 2020 kategori kabupaten sangat inovatif dari Kemendagri dan Kabupaten Tanggamus ini masuk 12 besar tingkat nasional. Meraih penghargaan Kabupaten Cukup Peduli HAM tingkat nasional selama 3 tahun berturut-turut dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Pelaksana terbaik program Kampung Iklim utama dari Kementerian LHK yang diraih oleh Pekon Marit Ilgeli. Mendapatkan predikat program Kampung Iklim Madya dari Kementerian LHK yang diraih oleh Pekon Sidokaton, Pekon Simpang Kanan, Pekon Wonoharjo, dan Pekon Tegal Binangun. Tanggamus telah ditetapkan sebagai Kabupaten Literasi oleh Kantor Perpustakaan Nasional. Penghargaan Kabupaten terbaik 2 dalam pengelolaan manajemen ASN, implementasi sistem aplikasi dan pemanfaatan komputer assisted test atau CAT dalam lingkup Kanlek 5 PKN Jakarta. Kafilah Tanggamus mewakili Provinsi Lampung dan masuk peringkat 10 besar MTQ tingkat nasional ke-28 yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat tahun 2020 dan dari 14 kafilah Tanggamus 5 peserta yang meraih penghargaan. Ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus. Kemudian terbaik 1 penghargaan pembangunan daerah Pangripta Sapurai tingkat Provinsi Lampung. Meraih penghargaan Tribun Lampung Award sebagai kepala daerah dan BUMN yang telah membuat program pro rakyat dalam penanganan COVID-19. Penanganan stunting terbaik kedua tingkat Provinsi Lampung tahun 2020. Sidang paripurna istimewa yang terhormat, beberapa capaian program 55 aksi Bupati dan Wakil Bupati yang dapat kami sampaikan di antaranya dalam program pemberantasan buta aksara Al-Quran setiap tahun melaksanakan gebiar TPA MTQ tingkat SD SMP, gebiar Anak Soleh, MTQ Korpri, gebiar TPQ dan lain-lain.
setiap tahun memberikan insentif dan bantuan operasional bagi guru ngaji berjumlah 302 orang, kemudian majelis taklim 1.800 kelompok, marbot 1.000 orang, penceramah 302 orang, dan P3N 35 orang. Setiap tahun melaksanakan pemberian beasiswa pendidikan dan tahun 2020 diberikan kepada 49 siswa-siswi atau santri yang berprestasi. Setiap tahun melaksanakan kegiatan peningkatan wisata religi untuk semua agama. Setiap tahun memberikan bantuan renovasi dan pembangunan tempat ibadah. Mohon maaf, tapi memang untuk tahun 2020 kegiatan wisata religi ini tidak kita laksanakan karena kita semuanya masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Saya ulangi, setiap tahun memberikan bantuan renovasi dan pembangunan tempat ibadah, pondok pesantren, TPA, dan lain-lain. Pada setiap safari Ramadan diberikan 20 masjid dan 60 musola dengan total anggaran 1,12 miliar per tahun. Memberikan bantuan kepada UMKM, KWT, dan terus membentuk SAI Pokon, SAI Produk. Sampai saat ini, program ambulan Pokon telah terrealisasi 212 ambulan Pokon dari 299 Pokon yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dan sampai saat ini telah terdapat 11 puskesmas yang memiliki alat USG. Tahun 2019 ada 5 alat USG terpasang, tahun 2020 ada 6 alat USG, dan ditargetkan 2021 semua puskesmas rawat inap, yaitu berjumlah 17 puskesmas rawat inap yang ada di Kabupaten Tanggamus, semuanya akan difasilitasi dengan keberadaan alat USG. Penambahan 1 unit armada mobil puskesmas keliling di tahun 2020, peningkatan layanan home care dan layanan kesehatan lansia di mana telah tercatat 8.625 buah kartu lansia di tahun 2019 dan 8.430 buah kartu lansia di tahun 2020. Pembangunan Stadion Gelora Tanggamus saat ini telah memasuki pembangunan tahap ketiga. Mendorong dan pada saat ini juga dalam proses pembangunan SMK pertanian terpadu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini akan dapat segera difungsikan untuk dapat mendorong khususnya sektor pendidikan dan juga pembangunan di sektor pertanian yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kemudian sedang diupayakan pembebasan lahan untuk Balai Latihan Kerja atau BLK di Tanggamus. Kegiatan Jumat Berkah bedah rumah tidak layak huni saat ini dilakukan pemugaran sebanyak 140 rumah bersumber dari APBD dan 840 rumah bersumber dari APBN. Jadi apabila target dalam 55 aksi kami ada 500 minimal per tahun, maka ini telah over ataupun melebihi daripada apa yang kami targetkan, 840 ditambah 140. Revitalisasi BUMD telah dilaksanakan kepada 3 BUMD yaitu BPS Syariah Tanggamus, PT Aneka Usaha Tanggamus Jaya, dan PDAM Bayi Agung. Penambahan 2 unit mobil EKTP keliling. Telah diterbitkannya perda tentang perlindungan produk lokal yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2019. Telah meningkatkan insentif bagi tenaga non-ASN bidang pendidikan yaitu guru sekolah negeri sejumlah 1.549 orang kali 630.000 kali 12 bulan. Staf sekolah negeri berjumlah 794 orang kali 525.000 kali 12 bulan. Guru honorer murni 1.727 orang kali 210.000 kali 12 bulan. Kemudian peningkatan bantuan operasional dan insentif teknik PAUD dan tenaga kependidikan untuk guru PAUD 1.229 orang kali 210.000 kali 12 bulan. Peningkatan bantuan operasional posyandu dan kader posyandu serta meningkatkan pembinaan pelatihan kader posyandu balita dan kader lansia setiap tahun dibayarkan insentif kepada 4.888 kader dengan total anggaran 2,59 miliar. Reformasi dan birokrasi bupati berkantor di kecamatan, membentuk tim sapu bersih pelayanan menjawabkan atas terpekan, memangkas birokrasi perizinan yang tidak efektif dan efisien dengan membentuk sistem aplikasi Ratu Sikop atau Ramah Amanah Tugas Unggul, sistem komputerisasi perizinan yang terintegrasi. Program akte kelahiran gratis dan dapat diterima masyarakat di klinik bersalin, puskesmas dan rumah sakit tahun 2020 terrealisasi 3.994 akte. Pengembangan pelestarian seni budaya. Beberapa hari yang lalu kami telah menerima surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal atau KIK, yaitu yang pertama ekspresi budaya tradisional EBT yang terdiri dari belah ketupat,
seni rupa, kemudian Festival Teluk Semata FTS, dan Pencak Hakot seni gerak. Hal ini kita lakukan agar kekayaan intelektual tersebut tidak ditiru oleh pihak lain yang tidak dimanfaatkan baik secara materi dan lain sebagainya oleh pihak lain. Pengadaan 1 unit mobil patroli sampah dan pembenahan sistem pengelolaan sampah di tahun 2020. Tahun 2020 telah melakukan pembangunan rest area dan gapura perbatasan pembangunan rest area di Kecamatan Hubung. Tahun 2020 ini telah melakukan penambahan kendaraan patroli TNI Polri berupa sepeda motor trail merek Honda sebanyak 9 unit. Setiap tahun melaksanakan pembinaan terhadap 65 anggota forum kerukunan antar umat beragama. Program Saya Petani HKM merupakan Sayuta Pelestarian Hutan adalah upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melestarikan hutan dan pencegahan banjir serta kering mata air di musim kemarau. Dan pada tahun 2020 telah melakukan konservasi lahan dengan menanam 3.300 batang pohon durian, alpukat, dan lain-lain. Sidang paripurna istimewa hadirin yang berbahagia, pada saat ini tepat di bulan Maret di Hari Jadi Kabupaten Tanggamus yang ke-34, Kabupaten Tanggamus alhamdulillah per hari ini telah kembali menjadi zona kuning dan yang sebelumnya pernah zona merah di awal tahun 2021, kemudian sempat zona kuning, naik lagi ke zona oranye dan alhamdulillah per hari ini kembali lagi menjadi zona kuning. Tentu ini adalah berkat kerja keras dan upaya kita bersama dan tetap harus kita pertahankan kondisi ini dan kita bersama-sama tekad agar Kabupaten Tanggamus segera memasuki zona hijau. Dan terkait dengan masalah penanganan COVID, terus juga saya sampaikan di sini bahwa Kabupaten Tanggamus telah membangun ruang isolasi sejumlah 13 unit dari 13 puskesmas rawat inap yang ada di Kabupaten Tanggamus dan juga telah mengadakan pengadaan 1 unit mobil PCR yang saat ini tengah dalam proses dalam tahap operasionalnya, sehingga untuk pemeriksaan swab dan sebagainya ini bisa bersifat mobile. Jadi kami bisa jemput bola, tidak harus pemeriksaan di fasilitas layanan kesehatan yang ada, tetapi ada 1 unit mobil yang bisa mendatangi di mana tempat-tempat yang akan dilakukan pemeriksaan swab, antigen dan lain sebagainya. Kabupaten Tanggamus beberapa hari yang lalu saya pun menghadiri lapor bersama Bapak Gubernur selaku Ketua Satgas Provinsi Lampung dan juga dihadiri pada saat itu secara langsung oleh Ketua Satgas Pusat, Satgas Covid Pusat yaitu Bapak Doni Monardo, dan pada penyampaiannya dilaksanakan juga secara virtual. Kabupaten Tanggamus alhamdulillah masuk ke dalam 5 kabupaten yang memiliki penurunan tertinggi angka daripada kasus COVID-19. COVID-19 ini tidak hanya menelan korban kematian dan kesakitan, namun juga merusak seluruh sendi-sendi perekonomian dan sosial di berbagai wilayah, khususnya di Kabupaten Tanggamus. Selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Tanggamus, kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan demi percepatan penanganan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Kita pun, Kaltim pun telah melakukan program vaksinasi di Kabupaten Tanggamus yang saya sampaikan di sini. Ada 403.913 sasaran dan saat ini baru kurang lebih 4.430 yang telah divaksin. Kekurangannya masih ada kurang lebih 399.483 orang. Telah kami sampaikan juga bahwa Kabupaten Tanggamus ini mengajukan kekurangan vaksin ataupun Sinovac sejumlah kurang lebih 39.948 via. Mohon doanya mudah-mudahan ini akan dapat segera terakomodir sehingga masyarakat Kabupaten Tanggamus lebih baik lagi dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19, tidak hanya dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi juga kita dapat sama-sama membangun imunitas secara keseluruhan dari masyarakat Kabupaten Tanggamus dengan telah divaksinnya masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus. Ya, hari ini kami baru saja melaksanakan sidang paripurna dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Tanggamus yang ke-24 dan HUT Provinsi Lampung yang ke-57.
Tentunya kami berharap bahwa ini akan menjadi momen yang akan lebih meneguhkan kembali komitmen kami, tekad dan niat kami untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tanggamus dan juga Provinsi Lampung yang lebih baik ke depan. Karena masih banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan, apalagi ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ya. Otomatis banyak sekali tantangan-tantangan, kendala-kendala yang mungkin tidak dihadapi pada saat peringatan hari ulang tahun di tahun-tahun yang sebelumnya ya. Dimulai tahun lalu sebetulnya kita sudah berada dalam pandemi COVID-19 dan tahun ini adalah tahun kedua kita merayakan HUT jadi Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi tidak menyurutkan semangat dan tekad kami bersama untuk tetap membangun Kabupaten Tanggamus supaya lebih maju dan keren. Kenapa sih Bunda diambil tema maju dan keren itu, mat keren? Bisa jelaskan Bunda? Iya, maju ya otomatis kita ingin Tanggamus ke depan bisa lebih maju dalam segala hal ya. Kata kerennya diambil supaya lebih dapat diterima oleh seluruh kalangan, terutama juga untuk kalangan milenial ya. Karena kemajuan ini semuanya harus didukung tidak oleh kalangan tertentu saja, tapi juga justru generasi muda ini harus ikut terlibat di dalamnya. Jadi supaya bisa lebih lebih dapat diterima, lebih dapat familiar di seluruh kalangan, termasuk juga di kalangan generasi muda. Dari Tanggamus Lampung, Ricky Resno, Saburai TV melaporkan.